Halo, selamat pagi, siang, ataupun malam di tempat kalian berada. Nah, kali ini kita akan melihat poin-poin penting untuk submit jurnal ilmiah. Ini saya buat untuk multidisipliner, artinya semua orang bisa melihat video ini dari semua jurusan. Nah, eh, kita mulai dari indeksasi. Nah, tentu kalau kalian mencari tentang video ini, tentu kalian sudah kenal dengan yang namanya jurnal ilmiah. Atau kalau kalian peneliti pemula, maka kalian disuruh oleh dosen kalian untuk mensubmit jurnal kalian ke jurnal-jurnal bereputasi. Nah, artikel-artikel yang kalian kirim ini harus memperhatikan indeksasi. Nah, indeksasi ini adalah seberapa besar pengaruhnya terhadap ilmu dan pengetahuan dan seberapa bagus reputasi yang dimiliki oleh jurnal ilmiah yang kalian tuju. Nah, ini berguna ketika kalian nanti memilihnya. Yang pertama, kita mulai dari Scopus. Nah, apa sih Scopus itu? Scopus itu adalah lembaga pengindeks internasional yang memiliki 4 tingkatan. Nah, 4 tingkatan ini didasarkan kepada seberapa sulit artikel itu masuk, seberapa besar pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan, dan seberapa banyak jumlah citasi, dan lain sebagainya. Nah, dan poin paling utamanya adalah bahwa uh, ketika poinnya paling tinggi atau berada di Q1, maka artikelnya akan sangat sulit sekali masuk. Prosesnya paling cepat itu mungkin antara 6 bulan sampai 2 tahun. Ada yang sampai seperti itu karena memang di dalamnya ada ahli-ahli yang memang ada di bidangnya dan mereka bekerja meluangkan waktunya untuk mereview satu artikel dengan serius. Nah, ini yang harus menjadi poin penting dan harus diketahui bahwa jurnal di Scopus ini memang diperuntukkan untuk para peneliti yang memang uh, sudah mahir atau sebagai peneliti pada harfiahnya, bukan peneliti pemula seperti mahasiswa S1 atau mahasiswa S2 yang baru 1-2 kali submit jurnal. Nah, maka sebagai tadi urutannya ketika Q2, Q3 ataupun Q4 itu berdasarkan seberapa sulit artikel masuk. Itu rumus yang diberikan oleh beberapa uh, peneliti yang sudah pernah mencoba menulis di Scopus. Lalu kemudian di atas Scopus ada Web of Science. WOS ini lebih lebih dinilai lebih sulit dimasuki daripada Scopus dan ini adalah lembaga yang berbeda. Lalu kemudian untuk kalian para peneliti pemula dari S1 ataupun S2 ataupun anak-anak SMA yang baru pertama kali menulis artikel dan ingin submit ke jurnal, nah kalian bisa memilih rentang antara 1 sampai 6. Nah, di Sinta 1 ataupun Sinta 2 ini biasanya sudah masuk ke Scopus. Jadi untuk peneliti pemula jangan dulu ke Sinta 1 ataupun Sinta 2. Kalian bisa masuk dulu ke Sinta 5 ataupun Sinta 6 untuk kalian yang pertama kali menulis. Untuk artikel kedua kalian bisa tingkatkan di Sinta 4 ataupun Sinta 3 jika kalian sudah menulis dan sudah menjadi profesional dalam penelitian, maka kalian bisa pilih di Sinta 2 ataupun Sinta 1. Dan selanjutnya mungkin kalian bisa pilih ke uh, jurnal yang sudah terindeks internasional. Nah, ada juga lembaga pengindeks internasional yang lebih rendah dibandingkan Web of Science, yaitu DOAJ. Ini lembaga pengindeks yang mensyaratkan jurnal yang ada itu open access. Jadi, jurnal yang kalian tuju artikelnya harus bisa dibaca tanpa membayar. Karena biasanya di Web of Science ini rata-rata jurnalnya berbayar dan di Scopus juga ada beberapa yang berbayar. Jadi sedikit korelasinya bahwa antara Scopus, WOS dan DOAJ itu DOAJ memiliki peringkat lebih rendah dari kedua itu, tapi sudah dapat dikatakan
bagus ketika jurnal sudah terindeks di OAC. Merupakan satu prestasi juga ketika kalian peneliti pemula bisa masuk ke jurnal yang sudah terindeks di OAC. Lalu kemudian Scholar. Ini pengindeks yang paling basic, yang paling umum, dan yang harus ada. Jadi ketika kalian mau submit artikel kalian ke jurnal, maka minimal ketika Sintanya masih diproses misalnya, Scholar-nya harus ada. Dan ada juga yang misalnya dalam satu kasus ya, tidak semua jurnal, tapi ketika Sintanya sudah ada tapi Scholar-nya error atau artikel sebelumnya tidak terindeks di Scholar, nah kalian harus mungkin memilih jurnal yang lain untuk kalian submit artikel. Nah, lalu ke slide selanjutnya, jurnal tujuan kalian atau jurnal yang dituju. Nah, ini poin pentingnya. Yang pertama, lingkup jurnal. Nah, misalnya kalian berada dalam jurusan kedokteran, maka pastikan jurnal yang dipilihnya adalah jurnal-jurnal medis atau jurnal-jurnal kedokteran. Nah, adapun lingkup lain seperti misalnya orang yang dari jurusan kedokteran ingin menulis di jurusan farmasi, nah pastikan artikel yang kalian memang ada dan ditulis dalam jurnal tersebut. Misalnya kalian menulis dampak pengaruh penggunaan obat tertentu dalam jurnal, dalam artikel kalian, mungkin itu bisa diterbitkan di jurnal-jurnal farmasi. Jadi sangat penting sekali memilih lingkup jurnal. Begitupun jurusan-jurusan lain ketika ingin mensubmit jurnal kalian, pastikan pilihan pertamanya itu yang sejurusan dulu, yang memang di nama jurnalnya memang jurusan kalian, dan yang kedua bisa anterdisipliner jika memang itu memungkinkan. Lalu kemudian pengelola. Nah, profesionalitas jurnal itu sekarang di era teknologi informasi dapat dikatakan ketika pengelolaannya asik, dapat diajak bicara, dapat di WA, pas respon, itu yang kalian pilih dahulu karena nanti artikel kalian takutnya lama berendap, ditolak tidak, diterima tidak, dan hanya didiamkan saja. Nah, takutnya terjadi seperti itu, maka coba kontak pengelola terlebih dahulu, kalian tanya terkait penerbitan, slot kosong, dan lain sebagainya. Itu harus kalian lakukan di awal ketika memilih, karena takutnya artikel kalian dicuekkan seperti itu. Lalu kemudian ada template. Template ini sangat penting. Kalau kalian sudah nanya, sudah melihat websitenya, maka kalian download templatenya. Ketika jurnal kalian tidak sama templatenya, tidak eye-catching atau tidak enak dipandang karena tidak sama templatenya dengan yang ditentukan pengelola, 70% bahkan 90% artikel kalian akan ditolak tanpa permisi. Jadi baru masuk, sudah tidak enak, langsung ditolak. Lalu kemudian kerapihan, begitupun dengan kebahasaan. Pastikan bahasa yang kalian tulis itu sudah rapi, karena sebagai satu karya tulis ilmiah, diusahakan memang kesalahan-kesalahannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu lampak. Maka penulisan dan pola kalimat dan lain sebagainya diusahakan rapi. Dan untuk mengukur kerapihan ada juga referensi manajer. Ketika kalian mengutip referensi manajer seperti Mendeley, itu sangat perlu digunakan dalam tulisan kalian, dan bahkan beberapa jurnal akan menolak tulisan kalian jika tidak menggunakan referensi manajer, karena sudah tidak menjadi alasan lagi di abad 21 ini tidak menggunakan referensi manajer, karena arus teknologi sudah sangat berkembang tentunya. Lalu kemudian tingkat plagiasi. Nah, untuk kalian yang belajar menulis, usahakan tulisannya original, ditulis pribadi, mengutipnya dengan cara mengutip yang benar dan tidak copy paste, karena
jumlah plagiasi itu di jurnal rata-rata dipinta kurang dari 20%. Karena untuk low plagiarism itu atau low plagiasi berada di angka 19% ke bawah. Artinya kurang dari sama dengan 19%. Untuk middle plagiarism-nya ada di angka kurang dari sama dengan 30%. Nah, ini tergantung pengelola jurnal. Ada yang menentukan di angka 15, ada yang menentukan di angka 19 ataupun 20, ada yang menentukan di angka 25%. Nah, jadi usahakan tulisan kalian berada di angka 1-19%. Nah, tips untuk submit jurnal, kalian tentu tahu berada di tingkatan mana tulisan kalian. Nah, jika kalian submit jurnal di Sinta 3 misalnya, tidak lolos, coba ke Sinta 4, ketika tidak lolos lagi coba ke Sinta 5, ketika tidak lolos lagi coba ke Sinta 6. Dan perhatikan apa yang ditentukan oleh jurnal ilmiah tersebut. Dan sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.